Intinya kan aku wis njaluk izin. Kaya ngene iki enak opo? Masih di channel Gus Punya Cerita. Nah, maaf teman-teman, di video yang sebelumnya yang tadi saya lupa bilang nama channel ini, padahal ini adalah yang dalam tanda kutip paling fundamental ya Kang, biar orang-orang tahu gitu. Saya malah lupa. Nah, langsung ke topik yang ingin kita bahas. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, kami cukupkan sekian liputan atau eksplornya di Makam Sewu ini karena situasi yang mungkin sangat-sangat kurang kondusif untuk dilanjutkan, mengingat Kang S sebagai yang dalam tanda kutip mengayomi kita, saya dan tim merasa kelelahan dan merasa sangat di pressure gitu, under pressure sekali. Nah, mungkin bisa diceritakan kan apa aja yang terjadi di sana tadi itu, yang jenengan rasakan? Yang pertama ya, yang pertama setelah kita opening itu kan langsung belok ke sebelah kanan. Nah di sana itu kan ada itu apa? Nenek-nenek yang maksudnya naik ke atas kiri terus ambil kanan. Nah, itu kan kita pakai kiri dulu tuh. Ke situ itu kan ada tarikan-tarikan yang saya itu harus ke sana gitu. Ke sana. Untuk dibilang jangan rame-rame. Nah, itu kesalahan kita semua datang dengan rame-rame. Padahal sebelumnya kan ya kita sudah meminta izin di sana, juga sudah survei di sana dengan keadaan yang sedikit orang. Itu kan kemarin kan kita berdua sama satu kameramen. Jangan nggak bilang kita bakal datangnya berapa orang gitu. Cuma minta izin gitu. Jadi mungkin beliau-beliau yang ada di sana kurang berkenan dengan jumlah kita yang ada lebih dari 3 orang. Soalnya kita survei cuma saya dan Kang S sama satu orang kameramen. Nah Kang, itu kan ada di dalam scene mungkin ada yang Kang S sangat kelelahan, terengah-engah, dadanya pun sakit. Nah itu kan setelah itu kan Kang S meminta saya buat yang membuka jalan yang di depan sendiri gitu loh. Kan Kang S nggak kuat kalau in frame. Nah itu kan waktu di atas itu jenengan duduk, itu kan langsung kita belok kiri ke barat, arah ke barat gitu loh. Nah itu waktu saya udah hampir ujungnya ke barat tuh saya kok nggak bisa melihat blawur gitu loh kan, nggak blawur sih kayak cahaya, tapi cahayanya tuh nutupi pandangan, cuma ada sedikit. Itu sebenarnya kan ini itu bukan sebuah penampakan, tapi semua tim itu merasakan seperti itu. Itu adalah aura-aura yang ada di sana. Jadi aura itu cara berinteraksinya ke kita itu seperti itu. Iya. Jadi biasanya kan ada yang menghalangi pandangan, ada yang mengganggu lewat fisik. Contoh ya, yang di scene terakhir itu kan ada banyak kera yang melempari batu. Yang suara keluar pagar itu. Suara daun dilempari batu. Dilempari batu. Itu banyak sekali yang melempari. Karena mungkin dari tim kita ada yang nggak sengaja memindahkan itu, tendang atau gimana itu. Mas. Sama lagi yang lebih hati-hati ya Mas. Biasanya sih kalau semisal ya. Kita di makam jaga etikanya kan kalau jalan ya jangan melangkai. Kedua kalau semisal nendang itu kijing kan nisan Mas, nisan. Nisan itu tolong dikembalikan ke tempat semula. Mungkin yang dimaksud Kang kan nisan di khas Jawa kan nisan, terus di atasnya ada kayak dua ujung sama pangkal gitu loh. Nah itunya yang gampang tersenggol, itu gampang jatuh. Nah mungkin teman-teman semua kalau misalnya terjadi hal demikian nggak harus di makam yang sakral atau yang disakralkan sama masyarakat, tapi ya di seluruh makam kita sebagai tamu ya jaga normal lah gitu seperti itu. Nah Kang, kalau jangan bilang kalau aura kan menghalangi pandangan tadi ya cara berinteraksinya ya. Nah kalau yang kayak kemarin kan kita pertamanya kan
hangat-hangat aja nih, apa namanya, udaranya ya nggak terlalu panas, nggak terlalu tiba-tiba dingin ya gitu ya. Tiba-tiba dingin banget. Nah itu termasuk dari aura atau? Termasuk dari itu, iya. Termasuk. Jadi kan mau merubah mood kita semua, karena kan pasti ada sisi ketakutan kita di sana. Jadi yang membuat itu kan itu sendiri. Jadi semakin kita takut, semakin apa ya? Alam sekitar itu semakin bergejolak gitu ya, semakin membuat kita tidak nyaman ya. Iya. Jadi sama itu sih apa? Gangguan-gangguan dari luar pagar itu yang membuat kita tidak bisa melanjutkan eksplorasi kita. Nah, mungkin nanti Mas editor bisa menampilkan cuplikan waktu kita survei. Saya kan sama Kang Es sudah nyurvei Makam Sewu waktu itu siang-siang hari. Nah di sana tuh kata Kang Es tuh kan itu Makam Sewu kompleks, ada pagarnya di sebelah selatan sama sebelah utara. Nah yang di atas itu sebelah utara, yang paling atas. Nah kata jenengan kan jenengan bilang yang kan itu batasnya pohon besar kan? Ada batasnya. Nah itu kata Kang Es tuh di utara itu udah dalam tanda kutip di luar apa ya kewenangannya Kang Es. Dia sudah nggak bisa, bukan kewenangan apa Kang namanya? Itu kendali gitu ya? Kendali dari saya dan Pak Wahono selaku juru kunci. Pak Wahono dan Kang Es tidak menyarankan kita untuk ke sana karena energinya terlalu besar. Bahkan seperti teman-teman ketahui, kita tadi di dalam makam saja energinya terlampau sangat besar sekali. Bukan begitu kan? Iya, benar. Nah, untuk mitosnya yang ada ular di sana itu memang benar adanya. Nah. Terus Kang, saya kan tinggal di daerah situ. Iya. Waktu saya TK itu sekitar 2003 sampai 2005 itu kan desas-desusnya ada Banaspati. Ada yang kalau nggak salah ada yang meninggal, tapi mungkin itu saya salah dengar aja. Yang pasti saya mendengar dengan jelas sampai saya beranjak dewasa pun ada orang yang bilang itu ada. Itu masih ada gitu ya ceritanya dari. Kalau sekarang udah sama-sama sih kan. Cuma saya waktu SMP itu masih ada dengar orang yang melihat penampakan tersebut. Itu apakah kemarin jenengan melihat sosok tersebut? Iya, ada. Tapi itu tidak di dalam makam tersebut. Tidak ada di makam tersebut. Di luar makam. Itu memang benar adanya. Berarti itu salah satu dari rombongannya mungkin yang ada di utara makam itu ya? Iya. Energinya sangat besar sekali di sana. Saya pun sendiri kemungkinan tidak berani untuk ke sana. Nah Kang, tadi kan jenengan histeris nunjukin ke tim kalau bisa tuh lihat di sana kayak ini ono sirah, ono das, ada kepala gitu loh di sana. Nah motivasi dari mereka sendiri itu sebenarnya apa sih Kang? Ingin menunjukkan eksistensi kalau mereka ada itu atau bagaimana? Iya, menunjukkan eksistensi mereka sendiri. Keduanya itu ada yang memperingatkan kita untuk mbok ya wis baliyo wae rasane ngene. Sebenarnya dengan adanya kita di sana tuh mereka terganggunya apa sih Kan? Berisiknya atau apanya? Karena kita rame-rame. Terus tadi jenengan nyangkut sama ular ya, itu kan di Mas kameramen mungkin tadi kan kita udah liput footage yang di apa namanya Gepuro kan ada ular sama singa loh. Nah ular itu tuh ini cuma pertanyaan saya pribadi sih. Ular itu tuh mungkin masyarakat menganggap di sana ada ular terus dibikin apa makhluk yang ada di sana itu menyerupai yang ada di patung Gepuro itu. Kan itu ada ular sama singa. Tidak menyerupai yang ada di patung itu. Tidak. Berarti masyarakat itu memang terinspirasi atau apa ya? Terilhami dari konon katanya makhluk di Makam Sewu itu ada yang berwujud ular gitu. Iya, seperti itu. Kalau yang singa-singaan nggak ada ya berarti? Saya belum melihat. Atau mungkin itu cuma hiasan aja biar apa ya? Terlihat makamnya itu terkesan lebih sakral dan lebih dihormati gitu. Nah teman-teman, sebenarnya tadi itu kita mau ada segmen apa ya, kayak uji nyali seperti itu. Talentnya sendiri kita ambil dari teman kita, kru kita, yaitu Mas Reza. Dari Gus punya cerita juga teman kita. Tapi karena situasinya ketika Kang Es nggak memungkinkan, industrinya terlalu besar, jadi kita batalkan. Nah mungkin bisa jenengan jelaskan kenapa jenengan batalkan? Kelihatannya kan Mas Reza juga fit-fit aja toh? Enggak, itu malah yang terjadi yang Rezanya sendiri itu yang mengalami gangguan. Itu hampir kesurupan dia. Tapi kok tadi bincang-bincang sama kita, Mas Rezanya kayak nggak kerasa apa-apa ya? Enggak. Ya, sebelumnya enggak. Gimana aja? Setelah sebelum bilang gitu, jadi saya ngelihat ada bayangan putih di dekat pojok bangunan kita yang
kayaknya itu makam yang pahlawan atau gimana ya Mas itu kayaknya. Pahlawan ya itu yang di atas itu. Dekat. Di atas di sebelah timur ya. Iya. Yang putih-putih itu ada. Bayangan putih iya. di dekat bangunan yang ada kolom beton putih. Nah, saya melihat penampakannya itu di situ. Terus yang dirasakan itu gimana? Yang pas kamu tak pegang kepalamu itu? Ya itu sih Mas, itu yang pas di lokasi itu saya udah ngerasa itu yang Bergejolak ya? tekanan yang paling gede yang selama kita menjelajah di dalam situ. Mungkin kesimpulannya dari saya itu sih pas di sana. Nah, Mas Reza kan cuma sebagai pandangan dari orang awam ya, sudut pandang orang awam. Nah, jenengan kenapa bisa mengambil keputusan untuk nggak jadi kan? Kalau saya sama teman-teman semua kan lihat Mas Reza, biasa aja nggak ada tanda-tanda apa ya, dia ngelamun, enggak, kayaknya fan-fan aja kalau menurut saya loh. Kenapa kok jenengan memutuskan seperti itu? Itu yang pertama tadi yang saya bilang. Kedua kan di tempat itu memang gangguannya sudah sangat banyak sekali. Nanti kan untuk lebih safety-nya lagi, kita nggak usah ngadain itu dulu. Mungkin di episode lain kita bisa melakukan semacam uji nyali Di tempat yang lain, lebih kondusif dan persiapan yang lebih matang gitu. Iya. Kalau boleh saya ngomong, ya di tempat Mas Reza itu saya merasakan memang apa ya, anginnya lebih dingin, terus apa ya, saya lebih gemetar itu apa kan bahasa Jawanya? Dedek. Dedek ya. Bukan apa namanya? Bulu kuduknya naik itu apa namanya? Merinding. Nah, saya lebih merinding di situ. Dan sama yang tadi yang mata saya apa namanya? Ngeblur, bukan ngeblur apa ya? Ya bagaimana tidak bisa melihat, ya tidak ada gitu ya. Saya rasa kalau dari saya kok tempat mungkinkah tempat itu yang paling energinya besar kan atau seperti apa? Yang paling besar itu malah di tempat sebelah. Oh, pas itu ada lemparan-lemparan batu itu yang paling besar. Jadi itu letaknya di sebelah timur makam juga, tapi di sebelah selatannya Mas Reza itu yang dronjong itu. Okay. Karena kan datang ke sana sama Reza berdua, tak suruh ke sana Reza. Oh, tak tanyain kalau bisa. Maksudnya apa kayak gini? Kenapa harus Reza yang diganggu? Jadi kalau yang ngomong terkuat yang itu ya kan, yang sebelah timur yang dronjong itu ya. Yang dekat itu apa? Keranda kan itu ada apa ya? Ini keranda ya, di sini kan ada kompleks apa gitu. Di sebelah sini pokoknya. Kurang tahu juga kan, kemarin belum nggak tanya Pak Wahono. Ya pokoknya di sebelah situ. Nah, demikian penjelasan Kang Es dan sedikit dari saya mengenai explore kami di Makam Sewu. Apa saja yang kita alami, terus apa saja yang harusnya kita lakukan adab sebagai tamu mengunjungi rumah orang seperti itu. Nah, mungkin untuk teman-teman sekarang kan baru zamannya YouTube ya, terlebih pandemi seperti ini kan orang-orang pada nggak punya kerjaan, terus pada iseng-iseng mau bikin YouTube, entah itu YouTube musik, YouTube horor. Nah, saran saya untuk YouTuber yang mau bikin channel seperti kami, Gus Punya Cerita, kalau mau ke tempat yang sakral atau disakralkan oleh masyarakat itu sebaiknya ya meminta izin. Pertama, cari tahu tempat ini harus apa, kita harus gimana memperlakukan tempat ini dan sikap kita sebagai pendatang begitu. Yang kedua seperti kata jenengan, meminta izin kepada juru kunci. Dan yang ketiga itu kita tetap kita mengakui mereka ada, tapi tidak untuk kita tinggikan derajatnya gitu loh. Kan kita sebagai manusia kan dalam tanda kutip derajatnya lebih ditinggikan sebagai makhluk Allah. Nah teman-teman, beginilah kurang lebihnya penelusuran kami, hasil liputan kami mengenai Makam Sewu. Klik like jika teman-teman menyukai video ini, dan jika menurut teman-teman video ini dan channel ini berkesan, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng. Oke, sekian dulu dari saya, Anggi Wibisono, mewakili tim dan seluruh kru Gus Punya Cerita undur diri. Ingat, mereka ada untuk kita yakini, tapi bukan sarana untuk mencari solusi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.